Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini adalah Flying Color, dirilis pada tahun 2015, mengisahkan tentang seorang siswi SMA yang memiliki kemampuan akademik setara dengan anak sekolah dasar atau SD. Siswi itu bernama Sayaka. Selain itu, Sayaka kerap membuat masalah sehingga dia diskors dari sekolahannya. Karena hal itu, ibunya meminta untuk mengikuti kelas bimbingan belajar persiapan masuk ke salah satu universitas terbaik di Jepang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Sayaka akan berubah kemampuan berpikirnya dan berhasil masuk salah satu universitas terbaik itu? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang duduk sendiri di taman bermain. Dia adalah Sayaka. Saat dia masih kecil, Sayaka ingin sekali memiliki seorang teman. Karena di sekolahnya, dia sering dibully oleh teman-temannya, sehingga dia selalu berpindah sekolah. Ayah Sayaka tidak begitu menyukainya. Dia lebih menyukai adik laki-lakinya yang bernama Ryuta, karena ayahnya memiliki keinginan agar anaknya bisa menjadi pemain baseball profesional, sedangkan ibunya sangat menyayangi Sayaka. Pada suatu hari, ibunya mendatangi sekolah Sayaka untuk menanyakan kejadian bully yang sering menimpa Sayaka di sekolah. Ibunya sangat berharap pihak sekolah bisa membantunya, namun pihak sekolah malah mengatakan hal itu bukanlah tanggung jawab dari sekolah. Pihak sekolah tidak bisa membantunya. Mendengar itu, ibu Sayaka sangat merasa kecewa. Dia memutuskan untuk memindah Sayaka dari sekolah tersebut. Saat mereka sedang berjalan pulang, Sayaka melihat dua orang siswi sedang berjalan. Dia sangat tertarik dengan seragamnya, karena bagi Sayaka, seragam yang dipakai siswi itu sangatlah bagus. Ternyata seragam yang dipakai siswi itu merupakan seragam dari sekolah swasta khusus perempuan yang memiliki lembaga pendidikan hingga tingkat universitas. Ibunya pun langsung memasukkan Sayaka ke sekolah tersebut. Di hari pertama Sayaka masuk sekolah, dia langsung mendapatkan seorang teman. Sayaka sangat merasa senang karena baru pertama kali dia mendapatkan teman seakrab itu. Pertemanan mereka terus berlanjut sampai mereka duduk di bangku SMA. Mereka sama sekali tidak memikirkan tentang nilai akademik. Yang mereka pikirkan hanyalah bersenang-senang. Sehingga Sayaka dan teman-temannya masuk di kelas yang berisi dengan siswi peringkat terbawah dalam sekolahnya. Namun tak hanya itu, Sayaka kerap membuat masalah di sekolahnya. Gurunya menemukan sebungkus rokok saat tas Sayaka digeledah. Hal tersebut membuat Sayaka dan ibunya dipanggil ke ruangan kepala sekolah, sehingga dia mendapat hukuman skorsing. Pada saat menjalani hukuman skorsing, Sayaka langsung merubah penampilan rambutnya. Kemudian ibunya menyuruh Sayaka untuk masuk ke sebuah lembaga bimbingan belajar untuk persiapan ujian masuk universitas. Sayaka pun mengunjungi tempat itu untuk mendaftar. Tetapi pada saat guru bimbel yang bernama Suboto Sensei akan menemui Sayaka, dia nampak kaget melihat penampilan Sayaka yang begitu seksi. Setelah itu, Suboto Sensei memberikan sebuah soal untuk mengetahui kemampuan akademik Sayaka. Ternyata, jawaban dari Sayaka membuat Suboto Sensei terkagum-kagum melihatnya. Semua soal terjawab dengan salah. Bahkan cara menjawabnya setara dengan anak SD. Tetapi Suboto Sensei mengatakan jika jawabannya itu jenius. Perkataan itu hanyalah motivasi untuk Sayaka agar dia lebih senang dalam belajar. Suboto merupakan guru yang sangat hebat. Dia tidak memandang siswa dan siswinya yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata, karena dia sangat mengerti jika tugasnya adalah membuat siswa dan siswinya yang terpuruk menjadi yang hebat. Kemudian Sayaka disarankan untuk memilih masuk ke Universitas Keio, salah satu universitas swasta terbaik di Jepang. Pada awalnya, Sayaka ragu dengan itu, namun Suboto meyakinkan bahwa dia mampu masuk ke universitas tersebut. Suboto juga berjanji untuk mewujudkannya. Sesampainya di rumah, dia mengatakan kepada ibunya jika dia ingin masuk ke Universitas Keio. Dia pun juga mengatakan kepada teman-temannya, namun teman-temannya malah menertawakannya dan menganggap jika itu mustahil. Pada hari pertama Sayaka masuk bimbel,
Subota langsung memberikan dia soal kembali untuk dikerjakan. Dia mengalami peningkatan dari jawaban soal tes yang dikasih Subota sebelumnya. Dari semua soal yang dikerjakan, hanya satu soal yang dijawab dengan benar. Subota pun mengetes kembali untuk menggambar peta Jepang. Namun, yang digambar Sayaka hanyalah sebuah lingkaran. Dan ternyata, Sayaka juga tidak tahu arah utara dan selatan. Semua siswa bimbel pun menertawakannya. Saat Sayaka sedang belajar di rumah bersama adiknya, ayahnya mengatakan jika Sayaka tidak akan berhasil masuk ke Universitas Keio. Dia tak ingin membiayai sepeser pun untuk bimbelnya, karena ayahnya menganggap bimbelnya akan percuma untuk mengajari Sayaka yang kemampuan otaknya di bawah rata-rata. Hal itu justru membuat Sayaka lebih termotivasi dalam belajar. Kemudian dia datang lebih awal di kelas bimbelnya. Di hari itu juga, kelas bimbelnya kedatangan siswa baru yang cukup bandel. Dia adalah Reiji. Dia dipaksa oleh orang tuanya untuk mengikuti bimbel Subota, karena orang tuanya sangat ingin anaknya berkuliah di jurusan hukum dan berharap Reiji menjadi pengacara. Namun Reiji tidak begitu menyukainya. Berkat bujukan Subota, Reiji akhirnya mau mengikuti bimbelnya. Cara Subota membimbing anak didiknya sangatlah hebat. Berkat kesabarannya, mereka pun merasa nyaman diajar oleh Subota. Perlahan-lahan, mereka mengalami perubahan. Begitu juga dengan Sayaka. Semangat untuk belajarnya semakin bertambah, sampai akhirnya dia bisa menjawab semua soal yang telah diberikan oleh Subota dengan benar. Ketika hukuman skorsing telah usai, Sayaka kembali bersekolah. Namun saat pelajaran sedang berlangsung, dia malah tertidur di kelasnya karena dia belajar sampai larut malam. Hal tersebut membuat gurunya menjadi marah. Gurunya mengatakan, "Apakah kamu mau mengulang kelas?" Sayaka pun menjawabnya jika dia tidak akan mengulang kelas karena dia akan masuk ke Universitas Keio. Mendengar itu, gurunya dan teman sekelasnya menertawakannya. Gurunya pun meremehkannya. Dia juga mengatakan, jika Sayaka berhasil masuk ke Universitas Keio, dia akan lari telanjang bulat mengelilingi sekolah. Perkataan itu disaksikan oleh semua muridnya yang ada di kelas. Setelah pulang dari sekolahnya, secara tidak sengaja, Reiji melihat Sayaka yang sedang duduk sendirian. Reiji lalu menghampirinya. Mereka mengobrol mengenai kehebatan mengajar Subota yang membuat mereka menjadi berubah pola pikirnya. Setelah mereka selesai mengobrol, mereka bergegas menuju kelas bimbelnya. Namun tiba-tiba, Sayaka melihat gurunya menemui Subota. Dia lalu mengikutinya secara diam-diam. Ternyata, gurunya meminta agar Subota berhenti mengajari dan membantu Sayaka untuk masuk ke Universitas Keio. Namun Subota menolaknya. Melihat perubahan Sayaka, ibunya sangat senang. Dia lalu menemui Subota dan mengucapkan terima kasih. Karena berkat bimbingannya, Sayaka menjadi sangat rajin belajar dan sangat semangat untuk masuk ke Universitas Keio. Subota pun memberitahu kepada ibunya jika Sayaka memiliki kemampuan belajar yang cepat. Namun dia masih tertinggal dengan materi pembelajarannya untuk memasuki Universitas Keio. Sayaka harus mengikuti bimbingan ekstra karena persaingan untuk masuk ke Universitas Keio sangatlah ketat dan tidaklah mudah. Demi keberhasilan anaknya, ibunya menggunakan asuransi pendidikan Sayaka dan adiknya untuk membiayai bimbingan ekstra. Bahkan dia mencari uang tambahan dengan bekerja double shift. Secara tidak sengaja, Sayaka mendengar pembicaraan ibunya dengan adiknya. Lalu keesokan harinya, dia menemui Subota untuk mencari tahu seberapa banyak ibunya membayar bimbingan ekstra. Subota pun memperlihatkan uang yang telah ibunya bayar kepada Sayaka. Ibunya juga berpesan kepada Subota, apapun hasilnya tidak masalah. Kebahagiaan Sayaka adalah kebahagiaan saya. Pesan itu disampaikan kepada Sayaka. Dukungan untuk masuk ke Universitas Keio juga datang dari teman-temannya. Mereka selalu melihat Sayaka belajar di saat sedang bermain bersama. Maka dari itu, teman-temannya memutuskan tidak akan mengajak bermain lagi sampai Sayaka bisa masuk di Universitas Keio, agar Sayaka bisa lebih fokus dalam belajarnya. Karena hal itu, Sayaka semakin percaya diri. Semangat belajarnya terus bertambah. Sayaka belajar sampai larut malam. Namun, pada saat pelajaran di kelas, dia tertidur nyenyak, sehingga membuat gurunya marah kembali, sampai ibunya dipanggil oleh guru tersebut. Ibunya memohon kepada guru kelasnya, agar Sayaka tidak diskorsing lagi, dan tetap bersekolah sampai selesai. Karena dia akan mengikuti ujian universitas terbaik di Jepang. Gurunya pun memaafkannya. Kemudian, hari ujian tryout pertama masuk universitas pun dimulai. Sayaka mengerjakan soal itu dengan semangat.
tetapi hasilnya dia mendapatkan nilai E. Di hari ujian tryout yang kedua, dia juga tetap mendapatkan nilai E. Hal itu membuat Sayaka sedikit kehilangan semangat dan sempat akan menyerah untuk masuk Keio, hingga dia mengeluarkan kekesalannya di depan Subota saat Subota akan memberi materi untuk dipelajari lagi. Setelah itu, dia pergi menuju tempat ibunya bekerja. Sayaka terus menangis sampai tiba di rumahnya karena dia merasa gagal dengan apa yang telah diperjuangkan. Ibunya terus memberi nasihat dan motivasi kepada Sayaka agar Sayaka tetap bahagia dan terus berjuang. Di tengah obrolannya, Sayaka tiba-tiba bertanya kepada ibunya mengenai ayahnya. Sayaka mengatakan, kenapa ibu mau menikah dengan ayah sejahat itu? Ibunya pun memberitahu Sayaka, ayahnya bukanlah orang jahat. Dia selalu menolong orang yang membutuhkan bantuan. Dia juga memberitahu Sayaka jika ayahnya memiliki impian untuk masuk ke Universitas Keio dan menjadi pemain baseball profesional. Namun, mimpi itu tidak terwujud. Beberapa hari kemudian, di rumahnya terjadi keributan antara ayah dan Ryuta, adik Sayaka. Hal itu disebabkan Ryuta pulang dalam keadaan mabuk karena dia sangat terbebani oleh ayahnya yang selalu menekan dan memaksa menjadi pemain baseball profesional. Ayahnya semakin marah ketika Ryuta mengatakan dia keluar dari tim baseball utamanya. Ibunya dan Sayaka mencoba untuk menghentikan ayahnya. Namun, saat pertikaian mereka terhenti, Ryuta langsung melarikan diri. Lalu ibunya memberitahu ayahnya jika Ryuta memiliki penyakit asma, sehingga dia memutuskan untuk berhenti bermain baseball. Kemudian, Sayaka mencari Ryuta. Sayaka menyuruh Ryuta untuk jangan menyerah begitu saja. Namun perkataan itu dibalikan kepada Sayaka. Hal itu membuat Sayaka kembali berpikir mengenai dirinya yang sempat menyerah untuk masuk ke Universitas Keio. Lalu Sayaka meminta ibunya mengantarkan dia ke Universitas Keio untuk melihat suasana kampus tersebut. Sayaka sangat menikmati suasana kampus itu. Semangat dia untuk belajar agar bisa masuk Keio kembali bangkit. Setelah itu dia lalu menemui Subota untuk meminta maaf dan meminta membimbingnya kembali. Singkat cerita, Sayaka mengikuti ujian simulasi Universitas Keio. Dia mendapatkan nilai C, yang berarti kemungkinan besar dia diterima di Keio. Nilai itu langsung ditujukan kepada Ryuta saat keluarga mereka sedang berkumpul untuk membakar alat baseball sebagai tanda permintaan maaf ayahnya yang selama ini terlalu memaksakan Ryuta. Mengetahui hasil nilai ujian simulasi Sayaka, semuanya merasa terkejut dan merasa senang. Sayaka pun membuktikannya agar Ryuta jangan menyerah dengan apa yang dia inginkan. Sementara itu, sebelum ujian yang sebenarnya dilaksanakan, Subota menyarankan agar dia mengambil jurusan sastra pada pilihan pertama dan ilmu politik pada pilihan kedua. Beberapa hari kemudian, saat Sayaka akan mengikuti ujian yang sebenarnya, tiba-tiba salju turun dengan lebatnya. Hal tersebut membuat lalu lintas menjadi terhambat dan membuat kereta berhenti beroperasi. Sayaka pun merasa kebingungan untuk berangkat ke Keio. Namun secara tiba-tiba, ayahnya menawarkan Sayaka diantar olehnya menggunakan mobil yang sudah diganti bannya. Saat di perjalanan, ayahnya meminta maaf kepada Sayaka jika selama ini dia kurang memperhatikannya. Pada ujian tahap pertama berjalan lancar. Dan Sayaka pun dinyatakan lulus. Kabar itu membuat keluarga dan semua orang sekitarnya merasa senang. Sebelum ujian kedua, Sayaka kembali belajar di bimbel Subota untuk yang terakhir kalinya. Lalu mereka saling memberikan kenangan. Sayaka memberikan sepucuk surat yang berisi tentang ucapan terima kasih, dan Subota memberikan Sayaka minuman kopi kaleng. Sayaka mengatakan jika dia akan meminum kopi itu sebelum ujian dimulai. Saat ujian tahap kedua dimulai, Sayaka mengikuti ujian jurusan sastra. Sebelum masuk ruangan, Sayaka meminum kopi dari Subota. Namun di tengah-tengah dia mengerjakan soal, dia mengalami sakit perut, sehingga dia bolak-balik ke kamar mandi dan konsentrasi dia menjadi tidak karuan. Ternyata minuman kopi itu yang membuat Sayaka menjadi sakit perut. Hal itu membuat Sayaka menjadi beban pikirannya. Keesokan harinya, Sayaka kembali mengikuti ujian jurusan politik. Dia sangat tenang dan fokus dalam mengerjakan soal. Semua soal berhasil dijawabnya. Beberapa hari kemudian, hasil ujian di jurusan sastra sudah muncul. Sayaka membukanya dengan harapan dia bisa lulus ujian. Namun hasilnya malah sebaliknya.
Sayaka tidak lulus dalam ujian jurusan sastra. Lalu Sayaka memberitahu kepada Subota dengan hasilnya. Subota pun berusaha untuk tetap menyemangatinya agar tidak terlalu memikirkannya, karena masih ada kesempatan di jurusan politik. Tetapi Sayaka masih terus memikirkannya. Dia merasa takut jika hasil di jurusan politik tidak sesuai dengan keinginannya. Saat Sayaka sedang duduk sendiri, tiba-tiba temannya datang dan mengajak Sayaka bermain kembali, karena Sayaka sudah menyelesaikan ujiannya. Sayaka pun merasa terhibur. Setelah itu, hasil ujian jurusan politik telah keluar. Sayaka mencoba membukanya kembali. Dan Sayaka berhasil lulus di jurusan politik Universitas Keio. Sayaka sangat bahagia dengan hasilnya, karena perjuangan yang dilakukan selama ini tidak sia-sia. Sensei. Sayaka-chan. Hal itu juga dirasakan oleh Subota dan ayah ibu Sayaka. Tak hanya itu, Sayaka juga lulus ujian di sekolahnya, dan gurunya yang dulu pernah berjanji jika Sayaka lulus di Keio akan telanjang bulat. Sayaka dan teman-temannya menagih janjinya dan mereka pun berfoto bersama. Di akhir cerita, Sayaka berpamitan kepada kedua orang tuanya karena dia akan berangkat ke Universitas Keio untuk menjalani aktivitas kuliahnya. Seperti itulah kisah perjuangan seorang siswi yang dulunya tidak ada semangat belajar sama sekali, dan dia bisa menjadi semangat belajar sampai dia bisa memasuki salah satu universitas terbaik di Jepang. Hidup di sekelilingi orang hebat, maka akan menjadi hebat pula. Musnahkanlah keraguan, nikmatilah perjuangan, karena kebahagiaan akan bersinggah di waktu yang tepat. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.